Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar anak-anak sekalian hari ini? Semoga sehat-sehat selalu. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu Guru Dwi Fitriani membuat video materi pelajaran IPA. Tolong simak dan pelajari baik-baik ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hubungan antar tulang, sendi, atau artikulasi. IPA kelas 8, semester ganjil, bagian kedua. Untuk memahami sendi, coba lakukanlah gerakan sesuka hatimu. Mengapa kamu dapat melakukan gerakan sesuka hati? Padahal tulang sebagai penyusun sistem gerak manusia sangat keras serta tidak dapat dibengkokkan. Ternyata itu semua terjadi karena pada penyusun sistem gerak kita terdapat sendi. Sendi adalah tempat bertemunya dua tulang atau lebih. Dengan adanya sendi, hubungan antara tulang-tulang tubuh dapat digerakkan. Sendi dapat dikelompokkan berdasarkan banyak sedikitnya gerakan yang memungkinkan dilakukan. 1. Sendi mati. Hubungan antar tulang yang tidak memungkinkan terjadi gerak. Contohnya adalah antar tulang tengkorak, antar tulang pembentuk gelang panggul. 2. Sendi kaku adalah hubungan antar tulang yang memungkinkan terjadinya sedikit gerak. Contohnya, hubungan antar tulang belakang, hubungan antar tulang rusuk dengan tulang dada. Lihat gambar. 3. Sendi gerak adalah hubungan antara tulang yang memungkinkan terjadinya gerakan bebas. Berdasarkan arah geraknya, sendi gerak dibedakan menjadi A. Sendi peluru, gerakan yang memungkinkan gerak ke segala arah. B. Sendi engsel, gerakan yang memungkinkan gerak ke satu arah saja. C. Sendi putar, gerakan yang memungkinkan memutar, yang satu bergerak memutar pada tulang lainnya. D. Sendi plana, terjadinya gerakan dua arah, depan belakang atau kiri kanan. Lanjut, ligamen atau jaringan ikat berfungsi A. Menghubungkan tulang dengan tulang lain. B. Membungkus sendi agar sendi tidak terurai. Perhatikan gambar sendi gerak. 1. Sendi peluru. Sendi peluru menghubungkan antara satu tulang yang mempunyai satu ujung bulat yang masuk ke ujung tulang lain yang berongga seperti mangkok. Sendi peluru dapat membentuk gerakan sangat bebas. Contoh sendi peluru adalah sendi antara tulang lengan atas dan tulang belikat, serta antara tulang pinggul dan tulang paha. Adanya sendi ini memungkinkan tulang-tulang tersebut dapat diayunkan ke arah manapun. 2. Sendi engsel. Tipe sendi ini mempunyai gerakan satu arah, ada yang ke depan dan ada yang ke belakang seperti engsel pintu. Contoh sendi engsel antara lain sendi-sendi pada siku dan lutut. Perhatikan gambar. 3. Sendi putar. Pada sendi putar, salah satu tulang berfungsi sebagai poros dan ujung tulang yang lain berbentuk cincin yang dapat berputar pada poros tersebut.
Contohnya adalah persendian yang terdapat di antara tulang tengkorak dengan tulang leher. Perhatikan gambar. Sendi tersebut memungkinkan kepala kita dapat memutar, mengangguk, serta menggeleng. 4. Sendi pelana. Pertemuan antara dua tulang yang berbentuk seperti pelana disebut dengan sendi pelana. Sendi ini dapat menggerakkan tulang kedua arah, yaitu muka belakang dan ke samping. Contoh sendi ini adalah pada pangkal ibu jarimu. Gangguan dan kelainan pada sistem gerak. Pernahkah kamu melihat orang yang memakai kursi roda? Salah satu penyebab orang memakai kursi roda karena orang tersebut mengalami fraktur atau patah tulang pada bagian kakinya, sehingga orang tersebut tidak dapat berjalan dengan normal. Fraktur adalah salah satu jenis kelainan yang terjadi pada sistem gerak manusia. Mari kita pelajari beberapa gangguan dan kelainan yang sering terjadi pada sistem gerak. A. Kelainan tulang karena kekurangan gizi. 1. Riketsia. Terjadi karena kekurangan vitamin D yang membantu penyerapan kalsium dan fosfor dari darah hingga pengerasan tulang. Penyakit ini terjadi pada anak. Riketsia menyebabkan tulang kaki tumbuh membengkok. Perhatikan gambar, kaki berbentuk huruf S dan kaki berbentuk huruf O. Penyembuhan dan pencegahan dari penyakit riketsia adalah dengan penambahan kalsium, fosfor, dan vitamin D ke dalam menu makanan. Vitamin D dapat diperoleh dari makanan, suplemen, dan berjemur di panas matahari pagi. 2. Osteoporosis. Osteoporosis disebabkan karena kekurangan kalsium. Osteoporosis umumnya terjadi pada orang dewasa dan orang tua. Orang tua biasanya menghasilkan lebih sedikit hormon sehingga osteoblast sebagai pembentuk tulang kurang aktif dan massa tulang pun jadi berkurang. Tulang yang kekurangan mineral akan menjadi rapuh dan mudah patah. Perhatikan gambar. B. Kelainan tulang karena kecelakaan. Meskipun kuat dan lentur, tulang-tulang bisa patah. Patahnya tulang disebut fraktura dan retak tulang disebut fisura. Fraktura tertutup terjadi jika tulang patah tetapi bagian ujung yang patah tidak menembus kulit. Fraktura terbuka terjadi jika ujung tulang yang patah keluar menembus kulit. Perhatikan gambar jenis-jenis patah tulang. C. Kebiasaan duduk yang salah. Kebiasaan duduk yang salah dapat menyebabkan kelainan tulang belakang, kifosis. Kifosis merupakan kelainan dengan melengkungnya tulang belakang yang berlebihan di bagian dada ke arah belakang. Penderita kifosis, tubuhnya terlihat bungkuk. Kifosis dapat disebabkan karena penyakit, misalnya TBC dan riketsia. Skoliosis adalah melengkungnya tulang belakang ke arah samping. Skoliosis dapat disebabkan oleh polio atau kebiasaan duduk atau berposisi yang salah. Lordosis merupakan kelainan dengan melengkungnya tulang belakang yang berlebihan ke arah depan di bagian pinggang.
Orang yang mengalami kelainan ini pinggangnya terlihat lebih menonjol ke depan. Lordosis juga disebabkan karena perut penderita yang terlalu besar, misalnya karena hamil atau kegemukan, riketsia. 4. Gangguan tulang karena infeksi. 1. Polio adalah penyakit pada tulang yang disebabkan virus sehingga terjadi peradangan sendi. Polio dapat dicegah dengan pemberian imunisasi pada saat bayi. 2. Layu semu, yaitu keadaan tidak berdaya karena layunya tulang akibat infeksi sipilis pada anak-anak sejak dalam kandungan. 3. Artritis adalah penyakit peradangan sendi. Penderita penyakit ini mempunyai tulang rawan sendi yang rusak. Kerusakan ini menyebabkan sendi menjadi sakit dan bengkok. Perhatikan gambar. Sendi yang terkena artritis tidak dapat digerakkan. Rematik adalah salah satu bentuk artritis. Beberapa hal yang menyebabkan penyakit artritis ini adalah metabolisme asam urat yang terganggu, sehingga asam urat tertimbun pada sendi dan menyebabkan sakit terutama pada jari-jari tangan maupun kaki. Penumpukan kapur di antara dua tulang mengakibatkan sendi sulit digerakkan dan kaku. Upaya untuk mengurangi terjadinya artritis yaitu dengan mengkonsumsi makanan yang seimbang.